Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jules Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk minggu depan dan juga pergerakan ISG bersama dengan sektoral yang akan saya review di saat market ISG yang akan menuju bullish sangat kuat. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Di sini ISG tampak jelas mampu meretest area supply pada range harga 6.511 sampai 6.484. Dan kalau kita lihat selama dia bertahan di atas 6.389 sampai 6.389 sampai 6.358, ISG masih sangat menarik. Dan kalau kita pantau dari candle weekly, dia ingin mencoba retest area trendline support atau trendline resisten yang pada tahun 2018 hingga tahun 2021 di bulan 10 masih mendapat sentimen downtrend. Maka untuk area break bullishnya, maka harus kita pastikan dia mampu melewati area 6.511. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih uptrend bullish ya. Kalau kita lihat MACD dan RSI-nya cenderung uptrend bullish, saya pikir masih ada koneksi terkait penguatan ISG di minggu depan, ditambah sentimen energi dan sentimen finance lainnya. Baik, secara singkat saya akan membahas indeks ya. Yang pertama saya akan membahas indeks teknologi. Di sini teman-teman bisa memperhatikan indeks teknologi. Mengapa bisa memperhatikan? Jika kita melihat dia sudah mampu bertahan di area demand dan sesuai dengan target penurunan ya pada range 9.239 sampai 9.051. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish. Jadi teman-teman bisa memperlihatkan kembali koleksi-koleksi di saham teknologi apa saja yang mampu rebound, yang seperti contohnya MLPL, MTech, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas indeks BUMN ya. Indeks BUMN perlu kita pantau. Mengapa kita perlu kita pantau? Karena kemungkinan besar akan ada potensi membentuk inverted head and shoulder jika dia tidak mampu bertahan di area demand 366 sampai 365 sebagai range indeksnya. Dan kalau kita lihat kecenderungan RSI dan MACD sudah uptrend bullish. Namun dengan catatan RSI 14 ini sudah mengindikasikan ingin jenuh pembelian pada sektor tersebut. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bank-bank BUMN dan konstruksi BUMN, energi BUMN yang mampu mungkin akan ada koreksi sedikit ya, dengan menimbang adanya potensi inverted head shoulder dengan tujuan target kenaikan tinggi yaitu pada range 413 menurut saya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan indeks BUMN ya, ketika koreksi teman-teman bisa masuk. Selanjutnya ada indeks finance. Di sini posisi indeks finance cukup cakep sesuai dengan pola sebelumnya yang pernah saya bahas. Dia membentuk pola ascending triangle di mana posisi ascendingnya sudah sangat tepat, dia break, kemudian dia retest membuat sideways gini, kemudian dia terbang sesuai dengan area target. Kemungkinan besar dia akan menembus all time high-nya. Dan kalau kita tarik secara Fibonacci, sebentar, kalau kita tarik secara Fibonacci, target all time high-nya itu bisa mencapai area 1622 atau di 1545. Jadi bagi teman-teman yang memiliki saham finance bisa memperhatikan di area tersebut untuk taking profit ya, menyesuaikan dengan pergerakan emiten yang teman-teman koleksi seperti 4 bank besar atau finance kecil atau multi finance yang bergerak kepada bidang keuangan. Saya pikir sangat masuk ya ke dalam sektoral finance ini. Selanjutnya kita akan membahas infra ya, sebentar. Infra, apakah terjadi infra seperti tahun lalu? Saya pikir masih potensi, dan sekarang dia membentuk pola higher low, higher high, higher low, higher high kembali. Maka ada potensi dia membentuk higher low. Nah,
Yang patut kita curigakan, apakah area high-nya sudah sesuai atau tidak. Selama dia tidak patah ya, selama dia tidak patah di area ini, saya pikir masih cukup bagus dia akan membentuk higher high-nya kembali. Selama dia ingin menemukan higher high-nya kembali, maka potensi higher low-nya masih belum bisa dilaksanakan. Namun ketika dia break di area 956 sampai 952, teman-teman bisa ambil potensi untuk taking profit sementara. Selanjutnya ada indeks basic ya, emiten-emiten yang bergerak pada sektor bahan baku. Di sini akan memulai breakout ya, sesuai dengan pola bearish channelnya, dia akan mendulang target kenaikan. Kalau kita tarik, memang dia akan mencoba melewati area 0,5 menuju area 0618 ya. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish cukup kuat. Jadi saya pikir minggu depan menjadi potensi industri bahan dasar akan mendulang profit ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik kepada industri basic bisa memperhatikan emiten-emiten yang terkait sektoral ini. Selanjutnya ada indeks trans ya. Mengenai indeks transportasi, teman-teman bisa melihat di sini dia sudah sempat dead cross, namun sudah golden cross kembali. Dengan potensi dia akan menguji kembali area 2618 sebagai target optimalnya. Selama dia bertahan di area 1618 secara sektoral, saya pikir masih sangat menarik. Selanjutnya ada saham indeks energi yang beberapa minggu ini menjadi pantauan seluruh trader. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini area gap di 1051 sampai 1041. Dan juga kalau kita lihat dari RSI dan MACD cenderung sudah sangat bullish ya. Kemungkinan besar akan ada koreksi sehat dulu untuk di sektoral energi. Bagi teman-teman yang masih memiliki sektoral energi bisa memperhatikan untuk taking profit sementara atau bisa memakai trailing stop. Yang terakhir adalah indeks properti. Untuk indeks properti, teman-teman bisa memperhatikan ketika dia koreksi ya, kemungkinan besar dia akan koreksi menuju area 815 sampai 802. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham properti seperti BSDE, Ciputra, MAPI, lalu juga ada MOL, RALS, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengambil posisi ketika dia koreksi. Dengan catatan dia bergerak pada range sektoral di 815 sampai 802. Jadi ada beberapa indeks sektoral yang saya update terkait bulan Oktober yang akan mulai bullish. Jadi bagi teman-teman yang berpikir jika sektoral menjadi panduan teman-teman untuk trading, bisa memperhatikan di sektoral ini apakah sudah layak kita akumulasi beli atau sudah layak kita melakukan cicil jual. Baik, lanjut ke saham. Saham pertama yang sangat menarik saya pikir untuk hari minggu depan yaitu adalah Antam. Antam di sini mampu bertahan di area range kuning yang sudah kita diskusikan sebelumnya pada range 2250. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Antam bisa memperhatikan area tersebut untuk entry dan juga bisa melakukan averaging down jika dia turun mencapai 2130. Dan teman-teman bisa berhati-hati jika dia bergerak di bawah 2060 ya. Dan ini saya pikir sudah layak kita targetkan swing, di mana salah satu saham energi yang belum naik adalah saham di komoditi nikel. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish, jadi saya pikir potensinya masih cukup ada di saham Antam. Selanjutnya ada Inco. Inco salah satu saham nikel juga, emas, dan timah. Di sini membentuk pola cup and handle, tetapi memang dari posisi handle-nya sangat cukup besar. Jika dia mampu melewati area 4910 sampai 4850, teman-teman bisa melakukan entry ya. Jika dia mampu bertahan di area kuning ini dengan potensi bisa menuju area 5380, ada area gap ya, dan juga ada area gap di 5730. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area Antam untuk entry-nya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih pola sama ya, seperti Antam ingin golden cross dengan target RSI-nya sudah mendulang tinggi. Jadi saya pikir sangat menarik untuk kita pantau untuk saham Inco. Selanjutnya ada saham Bumi ya. Bumi di sini membentuk candle Morobozu
dan teman-teman bisa memperhatikan jika dia mampu melewati target gapnya nih ya. Kalau kita target gapnya itu di 91, jika dia mampu melewati target breakoutnya di 91 dan kemudian melewati area 91 menuju area 106 yang merupakan ada area gap ya, 106, 113 dan 121, sangat layak untuk kita minati ya. Dan kalau kita lihat volume akumulasi kemarin itu sangat cukup besar, ditambah batu bara yang mengalami kenaikan kembali. Kalau kita lihat dari RSI dan MACD memang cenderung sudah sangat bullish dan cenderung ingin koreksi. Tetapi dengan melihat komoditi sektoral dari batu bara sendiri yang mengalami penaikan secara terus-menerus, saya pikir untuk trading di saham bumi layak untuk kita pantau. Selama dia tidak mampu patah di bawah 77, jadi sangat menarik untuk saya pikir. Selanjutnya ada saham Mari. Salah satu saham teknologi Indonesia yang bergerak pada informasi adalah radio. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Mari, bisa memperhatikan area 458 sampai 452 ini. Namun, jika dia mampu breakout ke bawah, teman-teman bisa melakukan re-entry kembali di 380 sampai 370. Kalau kita lihat dari RSI dan MACD, saya pikir distribusinya masih cukup besar. Jadi layak kita pantau untuk entry buy on weakness ya di area 380 sampai 370 untuk saham Mari. Selanjutnya ada saham ABA. ABA di sini posisinya hampir sama dengan Mari, namun dia membentuk pola bullish channel dengan breakdown ke bawah. Sesuai dengan target penurunan lebar channel, saya pikir target penurunan bisa mencapai area 340. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ABA bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi, jadi saya pikir layak kita pantau dulu bagaimana saham ABA terkait penurunannya. Selanjutnya ada saham MLPL. MLPL di sini teman-teman bisa memperhatikan ya area 382 untuk melakukan re-entry kembali. Atau jika dia masuk area 406 sampai 342 layak kita pantau untuk tradingnya. Selama dia tidak mampu patah lagi di trend di range harga 260, saya pikir masih menarik untuk MLPL kita tradingkan. Namun jika teman-teman riskan untuk averaging down atau memiliki entry di tahap awal sangat dekat, teman-teman bisa menunggu saja di bawah 300 atau bisa menunggu di area 232 sampai 206. Di sini ada merupakan area demand. Bisa juga seperti itu. Tetapi dengan catatan ada area pantulan pertama di 20 Agustus, layak kita pantau di area situ saja dahulu. Selama dia tidak menembus area 382 masih sangat menarik dan potensi pullback untuk di saham multipolar. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang cenderung distribusi. Jadi saya pikir layak kita pantau selama di area 382 tidak mampu ditembus ya. Selanjutnya ada hubungan yang sama ya terkait MLPL dan MPPA. Di sini terkait ada isu sebentar lagi kita akan hari raya Natal dan juga hari raya Tahun Baru dan sebentar lagi juga hari raya Tionghoa yaitu adalah Gongsi Facai. Jadi saya pikir layak kita pantau untuk MPPA untuk entry ya. Teman-teman bisa memperhatikan area 675 sampai 630 untuk melakukan entry-nya. Atau jika area itu pun jebol, teman-teman bisa memperhatikan area ini area 495 sampai 435. Mengapa? Karena di sini ada area demand ya yang sudah terpenuhi dan kemungkinan besar akan di-retest kembali yang kita tidak tahu kapan, tetapi pertahanan terakhir memang di 675 sampai 630. Kalau kita lihat dari RSI dan MACD masih cenderung distribusi. Jadi saya pikir layak kita pantau bagaimana potensi MPPA untuk kita lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham high risk ya. Yang saya baru temukan adalah Atap. Salah satu saham properti. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan entry jika dia menyentuh area 97. Teman-teman bisa lakukan entry tersebut. Dengan catatan teman-teman bisa memperhatikan area 95 untuk cut loss-nya. Dengan target profit saya pikir jika kita entry di 97,
Sebentar, kita entry di 97, stop loss kita di 95, target saya pikir bisa di 151 mungkin ya. Kenapa? Karena kecenderungan jika harga CPO yang cenderung lebih naik, maka tingkat pendapatan di tingkat petani dan masyarakat umum nantinya akan berdampak besar. Maka kecenderungan untuk pembelian properti masih cukup meningkat. Ditambah lagi atap, jika teman-teman ingin mencari news terbarunya, dia bekerja sama dengan KPR BTN atau BUMN pemerintah yang bergerak di PUPR terkait pembangunan rumah rakyat. Tetapi memang saham ini tidak liquid ya, dan saya baru temukan dan coba-coba riset. Atau jika kita pengen target jauhnya, bisa mencapai area gap, yaitu mencapai 228. Tetapi disclaimer on, bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir bisa memperhatikan area 97 untuk entry dan bisa akum di area sana ya. Selama dia tidak mampu jebol di area 92, saya pikir sangat menarik untuk kita pantau saham atap ini. Selanjutnya ada saham investasi batubara, salah satu pesaing kompetitor dari ABMM ya. ABMM juga salah satu perusahaan investasi batubara. Ini ABM Investama juga salah satu investasi batubara, tetapi sudah rally ya. Jadi saya berpikir layak kita pantau untuk saham MITI yang salah satu emiten perusahaan investasi juga yang di bidang batubara dan belum rally. Entry-nya bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 108 sampai 107 untuk entry-nya. Area break bullish di 122. Target profit saya pikir kita ambil saja sesuai dengan lebar pattern. Kalau kita cari sesuai dengan lebar pattern, maka dia bisa mencapai 40 poin dari breakout-nya. Targetnya bisa mencapai di 162 ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk taking profit. Atau teman-teman ingin melakukan taking profit sementara, bisa memperhatikan area 135. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI, cenderung ingin bullish dengan volume yang cukup bagus di penutupan Jumat sore kemarin. Jadi saya pikir layak kita pantau untuk saham MITI dikala batubara sangat menarik ya. Selanjutnya di Jumat terakhir juga saham oil cukup meningkat ya. Maka bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MDC bisa memperhatikan buy on weakness di area 550 sampai 530. Selama dia tidak mampu nembus area 615, saya pikir sangat menarik untuk kita pantau ya. Karena ada rejection di saham MNDC ini. Dan juga ada potensi saya pikir dia akan membentuk cup and handle. Nah, jika dia membentuk cup and handle, teman-teman bisa memperhatikan area 550 sampai 530 untuk entry buy on weakness-nya. Selanjutnya kita akan adapting saham satu umat ya, adalah saham agro. Nah, sesuai dengan ulasan kemarin, dia akan meretest memang area bullish channelnya dengan uptrend yang cukup kuat ya di 7 Oktober kemarin. Namun tidak sanggup kuat untuk tutup di posisi atas dan hanya meretest, maka potensi penurunan saya pikir bisa mencapai area 1660 sampai 1560. Pola ini hampir sama terjadi di MTEK sesuai dengan kajian Sobat Joko Trader, di mana dia meretest di area ini, kemudian turunnya sesuai dengan area entry kita, bergerak pada range harga 1680 sampai 1630. Jadi saya pikir kemungkinan besar akan kejadian kembali di saham Bank Agro ini. Jika dia tidak mampu bertahan di area 1990 sampai 1920, teman-teman bisa memperhatikan entry di 1660 sampai 1560 untuk melakukan pembelian. Tetapi catatan saya sih memang kita harus melakukan cicil ya. Cicil pembelian secara 3 tahap menurut saya bisa di 1990 dan juga di 1770 untuk melakukan pembelian kedua. Maka di sini ada tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga untuk melakukan pembelian di saham agro. Maka sebaiknya teman-teman melakukan money management untuk entry terbagus ya untuk di saham agro ini. Selanjutnya kita akan mereview saham CAK.
cek sesuai dengan ulasan kemarin, memang selama dia mampu bertahan di area 83 masih sangat menarik untuk kita tradingkan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham cak, sesuai dengan pola minggu kemarin, beberapa hari yang saya pantau, memang cak ini di entry ketika dia merah, jualnya ketika hijau. Nah, hijaunya selalu di posisi area supply atau area break bullishnya di range harga 96 sampai 95. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham cak, bisa memperhatikan area merah atau low-nya untuk entry dan taking profit fast trade-nya di area supply. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi. Jadi saya pikir lagi kita pantau untuk fast trade di saham ini. Selanjutnya ada saham ASMI ya. ASMI di sini teman-teman bisa memperhatikan area 314 sampai 344 untuk lakukan entry secara bertahap. Pola ini sering terjadi di saham ASMI di 1 minggu kemarin. Dan di kala market yang tidak cukup bagus, saham ASMI sangat masih favorit ya untuk ditradingkan. Jika kita melihat dari MACD dan RSI cenderung masih bullish. Jadi saya pikir untuk melakukan pembelian secara bertahap di saham ASMI layak menarik ya. Selanjutnya terkait isu Excel dan Friend yang sudah dicanangkan melakukan merger, maka saham pertoweran sudah layak kita pantau. Di mana saham tower memang sudah kita lihat secara trend line support, dia akan mantul sesuai dengan garis yang kita ingin pinta ya. Kenapa? Secara tahap pertama kita buat garisnya, dia sudah reject ke bawah dan bersiap downtrend. Tetapi kalau kita ambil trend yang cukup panjang, maka dia mantul dan membentuk candle doji di 7 Oktober kemarin. Jadi saya pikir lah kita pantau dulu. Bagi teman-teman yang tertarik bisa entry ya. Bisa entry di range harga 1235 sampai di 1215 dan area break bullishnya di area 1305. Bisa target profit ya di area 1425. Atau teman-teman entry di 1215, 1235, taking profit di 1305 sebagai area break bullishnya juga tidak masalah. Kita lihat dari MACD dan RSI cenderung ingin bullish. Jadi saya pikir potensi di saham tower itu masih sangat menarik. Selanjutnya kita akan membahas saham yang paling kita sering pantau adalah mainan. Mainan di sini membentuk pola yang cukup menarik ya. Kalau kita ambil time frame kecil, saya pikir dia membentuk pola penan, namun penannya masih tidak cukup valid ya. Kalau kita lihat penannya masih sangat kecil sekali. Nah, di sini dia membentuk pola penan. Jika dia breakout, saya pikir potensinya bisa mencapai area 241 dan sesuai dengan area supply-nya ya, di 237. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham toys bisa memperhatikan area 195 atau di 179 untuk entry ya. Tetapi jika dia jebol di bawah 179 dan saya pikir polanya sudah patah tren, harap hindari dulu di saham toys ini. Dari MACD dan RSI cenderung masih bullish dan distribusinya sudah mengalami pelemahan. Saya pikir layak kita pantau untuk trading di saham toys. Selanjutnya ada saham minyak ya, yang sangat favorit juga untuk sobat Joko Trader adalah oils. Posisi oils di sini mampu bertahan di atas 302. Selama dia bertahan di 302, teman-teman layak pantau untuk trading ya. Kalau kita lihat memang secara pola kecil, dia sudah membentuk pola uptrend dengan akumulasi cukup bagus ya selama time frame 1 jam dan mencoba berulang kembali di area 336 sampai 350 untuk area break bullishnya. Jika dia mampu melewati area break bullish ini, maka buat potensi lanjutan bisa mencapai 390 dan 400. Selanjutnya saham goods consumer yang saya pantau ketika UNPR sudah jalan, saya memantau saham Kino ya. Di sini Kino layak menarik teman-teman jika ingin melakukan entry bisa memperhatikan area 2080 sampai 2050 untuk entry-nya dengan target profit di 2630 dan cut loss di 2040.
Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih bullish. Jadi saya pikir layak kita pantau ketika saham UNVR yang sudah rally. Saya pikir Kino masih sangat menarik untuk dipantau. MTech di sini saya membahas lagi sesuai dengan skenario kita. Sudah masuk area entry, jika dia jebol ke bawah kembali, kita lakukan entry kembali dengan catatan entry maksimal adalah 3 kali, tetapi secara trading plan kita berharap hanya 2 kali ya. Area break bullish masih sama di 1880 sampai 1835. RSI dan MACD masih cenderung masih distribusi dengan pola akumulasi yang masih bertahap. Jadi saya pikir layak kita pantau dulu bagi teman-teman yang tertarik perusahaan investasi di MTech. Kita updating salah satu saham induk BRI yang sudah kita sesuai ya. Area tutup gapnya sudah tercapai dan tidak mampu melewati area supply di 4210 sampai 4170. Jika dia mampu melewati tersebut, maka potensi lanjutan bisa mencapai 4350 ya. Tapi jika kita lihat dari indeks sectoral finance tadi sudah mencapai target kenaikannya. Memang ingin mencapai area 0618 tadinya. Dan saya pikir BBRI juga akan kecenderungan melakukan koreksi sehat atau melanjutkan trennya dikala market bullish. Bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian di area 3600 ke bawah, bisa melakukan penjualan cicil di area supply ini di 4210. Namun jika teman-teman ingin masih tetap coba hold, bisa memperhatikan dengan trailing stop saja. Yang terakhir, KB Kukmin adalah Bank Bukopin ya. Di sini Bank Bukopin akan mencoba retest area supply di 452-nya. Jika dia mampu melewati area 452 akan lanjut ke 488. Namun kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung mengatakan bullish dengan catatan volume akumulasinya masih sangat kecil menurut saya. Jadi saya pikir potensi penurunan bisa ada. Jadi teman-teman yang ingin melakukan pembelian di saham Bank Bukopin masih sama area entry Sobat Joko Trader bergerak pada range harga 412 sampai 394. Baik, sekian dulu untuk review saham di minggu depan dan juga beserta indeks sektoral di penghujung IISG yang nantinya akan bergerak bullish. Kita juga harus tahu bagaimana potensi saham yang masih layak kita beli dan layak untuk kita jual, sehingga kita tidak terjerat pada cut loss di saat market bullish. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.